Hai, welcome to Artocles. Makasih banyak ya buat kamu yang selalu setia nontonin channel Artocles Tambunan. Nanti akhir bulan ini kita adakan giveaway uang tunai lagi, tapi ya tipis-tipis lah. Sekarang waktunya bahas kasus seru pilihan kamu yang sangat menarik. Kevin Holding adalah seorang pria berusia 60 tahun yang memiliki 3 anak dan 1 cucu. Dia tinggal di Beckenham, London, negara Inggris, bersama istri, putri sulung, menantu, dan cucu semata wayangnya. Jadi 2 anaknya tinggal di kota lain. Kevin juga merupakan teknisi senior pada High Tech Washroom Solution Limited. Ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang toilet dan kebersihan yang disediakan pada fasilitas umum kota London. Udah hampir 30 tahun dia kerja di sini, dan 4 tahun terakhir bertugas sebagai pengawas serta pimpinan untuk unit pelaporan jika ada alat atau toilet yang mengalami kerusakan. Pada Kamis 26 Januari 2023, seperti biasa Kevin bersiap untuk bertugas shift malam. Dia pamit sama sang istri dan mulai ngabsen di kantornya pada jam 10. Sempat berkeliling bersama rekan kerjanya untuk ngecek toilet yang ada di jalanan dan beberapa mall. Lalu kembali lagi ke pos pusat sampai menjelang siang keesokannya. Nah, sekitar jam 12.30 siang, jadi udah masuk ke hari Jumat 27 Januari 2023, harusnya Kevin boleh pulang karena shiftnya udah selesai. Temennya aja udah balik, tapi lelaki ini masih nungguin petugas pengganti untuk bertukar jadwal. Namun pas banget di saat tersebut, Kevin menerima panggilan telepon. Ada keluhan mengenai sebuah alat pipis yang suka macet katanya, bernama urinal hidrolik yang ada di depan Palace Theatre di seberang Cambridge Circus. Ini adalah jenis toilet canggih di mana penggunanya wajib memakai kartu khusus. Nanti kartunya di-tap, lalu mesinnya akan keluar dari dalam tanah untuk bisa dipakai. Urinal hidrolik, jadi emang buat pipis doang ya. Kalau udah kelar, kartu di-tap lagi, dan alatnya bakal masuk ke tanah seperti semula. Cukup canggih dan gak makan banyak tempat. Ini yang dilaporkan katanya sering macet. Makanya Kevin niat mampir ke sana buat ngecek alat tersebut sekaligus pulang ke rumahnya. Sekitar hampir jam 1 siang, Kevin memeriksa mesin pipis ini. Cukup ramai situasi sekitar karena emang letaknya di alun-alun. Restoran dan kafe sekelilingnya juga sangat hektik karena pas banget jam makan siang. Sampai tiba-tiba seorang pejalan kaki berteriak histeris dan diikuti oleh teriakan lainnya yang memecah konsentrasi semua orang. Beberapa wanita nampak segera menghubungi nomor darurat dan gak sampai 5 menit kemudian tim pemadam kebakaran serta polisi mendatangi lokasi yang dimaksud. Sekitar jam 1:10 garis polisi mulai dipasang dan alat-alat berat juga langsung didatangkan untuk membantu situasi yang benar-benar mengerikan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Inilah kesimpulan kepolisian dan saksi mata yang melihat peristiwa ini. Saat ngecek urinal hidrolik, dikatakan tiba-tiba alat tersebut bergetar hebat dan setengah mesin ini masuk ke tanah saat Kevin masih di dalam. Lalu lelaki itu coba memanjat naik ke permukaan tanah yang udah sejajar dengan dadanya. Beberapa saksi dari seberang jalan coba teriak dan ada juga yang mau lari ke situ berniat untuk menariknya keluar. Tapi sangat disayangkan, mesin ini keburu jeblos sampai benar-benar ketutup sempurna di tanah. Ini yang mengakibatkan tubuh Kevin remuk terjepit. Bagian atas tubuhnya ada di luar, pinggang sampai ke kaki masuk ke dalam alat itu ke bawah tanah, mengundang jeritan orang-orang sekitar karena pemandangan ini terlalu horor bagi mereka. Kakek dari 1 cucu tersebut meregang nyawa seketika, bahkan saat itu tubuhnya sulit dikenali, wajahnya membiru dan efek cairan merah di sekujur tubuh membuatnya sulit diidentifikasi. Kartu keanggotaan kerja yang tergantung di lehernya yang kemudian dijadikan penanda tentang siapa dirinya. Kurang lebih 25 petugas pemadam kebakaran didatangkan untuk mengeluarkan Kevin yang kejepit. Bahkan saking macetnya itu alat, akhirnya digunakan kren untuk mengangkat bagian atas urinal hidrolik. Sampai 3 jam lebih drama penyelamatan berlangsung. Setelah melibatkan 4 mobil pemadam serta helikopter di Trafalgar Square, akhirnya tubuh nggak bernyawa lelaki tersebut bisa dikeluarkan. Sebenarnya sistem urinal hidrolik ini sudah sejak lama ya berada di Inggris. Pertama kali dibuat di Westminster pada tahun 2012. Tahun 2017 mulai digalangkan menyeluruh. Namun baru 2 tahun terakhir dioperasionalkan dengan menggunakan kartu tap atau dengan barcode dari smartphone. Tapi untuk kejadian kejepit gini baru pertama kalinya terjadi. Sempat juga pertunjukan Harry Potter di Palace Theatre dibatalkan atas peristiwa ini karena pas banget di depan gedung tersebut. Penyelidikan juga masih berlanjut ya sampai sekarang,
Tapi bisa dipastikan keluarga Kevin akan mendapat uang ganti rugi dari perusahaannya, sebab dianggap meninggal saat menjalankan tugas, namun jumlahnya tidak diumumkan pada halayak ramai. Yana dan Evgeny adalah pasangan yang sudah saling berhubungan sejak mereka duduk di kelas 2 SMA di salah satu sekolah swasta yang ada di kota Volgograd, negara Rusia. Walaupun selama hubungannya sering banget putus nyambung karena Evgeny terkenal cukup posesif pada ceweknya. Yana sangat cantik dan seksi, dia juga menarik dan selalu jadi idola cowok-cowok di daerahnya. Makanya wajar kali ya jika pemuda tersebut berlebihan cemburunya. Apalagi pada tahun 2013 saat baru lulus sekolah, Evgeny pindah ke kota Moskow dan menjadi atlet sepak bola di kampus barunya. Dia sibuk banget dan jarang pulang ke kampung halaman buat menemui sang pacar. Sementara Yana masih tetap di kota kelahirannya dan kemudian berkuliah di kampus Volgogradsky Gau untuk jurusan fisika. Bahkan sejak tahun 2016, dirinya nyambil jadi guru mata pelajaran IPA di salah satu SMP swasta, menjadi pengajar cantik yang diidolakan murid-muridnya. Pada saat libur semester bulan Juni 2017, ternyata Evgeny menyempatkan diri buat balik ke kampung halamannya. Udah setahun gak pulang, dan rasa kangen sama pacarnya pun memuncak. Selama ini long distance dan cuma bisa berhubungan melalui video call. Harus ketemuan lah supaya kepala gak pusing-pusing amat. Makanya setelah berjumpa, mereka pun langsung melepas rasa kangen yang selama ini udah ditahan-tahan. Bahkan Evgeny kemudian mengajak kekasihnya itu untuk jalan-jalan ke daerah pinggiran danau yang berada di dekat Elan dengan mengendarai mobil SUV 4x4 ya, jadi sejenis jeep milik ayah pemuda tersebut. Mereka pun berangkat pada Sabtu 17 Juni 2017, malam minggu, dan menikmati pemandangan alam yang indah serta romantis di tepi perairan tersebut. Namun sampai keesokan harinya, ternyata pasangan ini nggak pulang-pulang, nggak bisa dihubungi juga. Sampai lebih dari 48 jam akhirnya keluarga melaporkan pada pihak berwajib dan pencarian mulai dilakukan. Pada Senin 19 Juni 2017 malam, seorang pemancing melaporkan pada berwenang tentang sebuah jeep yang ditemukan di Danau Elan, dan setelah kendaraan tersebut diangkat, platnya terdaftar sebagai mobil yang dilaporkan hilang 2 hari sebelumnya. Bahkan kemudian ditemukan 2 tubuh tidak bernyawa di kursi belakang mobil tersebut. Setelah dilakukan identifikasi DNA dan pengenalan pakaian serta tubuh oleh pihak keluarga, dinyatakan itu adalah Yana dan Evgeny. Inilah kesimpulan yang diumumkan pihak investigasi melalui juru bicara Andrei Fedotov. Diyakini bahwa kedua sejoli itu menepi di pinggiran danau lalu pindah dari bagian depan mobil ke belakang karena berencana mau melakukan hubungan intim. Kendaraan tersebut masih keadaan menyala namun dalam posisi gigi netral, saling buka baju dan nampaknya mereka sangat bergelora. Ini dibuktikan dengan sebuah alat pengaman pria yang ditemukan di bagian belakang mobil dan ada satu paket lagi di dashboard depan. Saat main dengan kasarnya, ternyata ban mobil tersentak hingga merosot di tanah yang curam menuju ke danau di bawahnya setinggi 9 meter. Ini kelihatan dari jejak ban di tepi perairan tersebut. Sampai mereka panik dan semuanya sudah terlambat. Pintu mobil dan kaca jendela susah dibuka sementara air terus memenuhi kendaraan itu. Sampai keduanya terkunci, tenggelam dan menghembuskan nafas terakhir dalam posisi tanpa busana sejak malam minggu 2 hari sebelum ditemukan. Kunci SUV-nya juga masih lengket ya di bagian depan mobil tersebut. Pihak keluarga sempat menolak hasil kesimpulan dari kepolisian itu. Mereka yakin ada pihak ketiga yang terlibat dan mendorong mobil dengan sengaja ke dalam danau. Namun penyidik meyakinkan tidak ada jejak kendaraan lain selama 2 hari terakhir di daerah tersebut. Bahkan pemancing yang menemukan mereka juga ke situnya jalan kaki dan jejaknya baru ada beberapa jam sebelum polisi datang. CCTV jalanan sekitar juga menunjukkan bahwa hanya mobil mereka yang melintas ke sana sejak malam kejadian sampai kendaraan petugas datang. Jadi bisa diyakini nggak ada pihak ketiga yang bermain kotor dan menjahati mereka. Kesalahan sendiri serta dianggap sebagai kecelakaan karena ceroboh. Kisah nyata berikut saya kutip dari harian ESP Moldova untuk edisi November 2021. Demerji Marinescu adalah seorang pria tua yang lahir pada tahun 1955 dan merupakan pensiunan dari perusahaan anggur yang ada di kota Chisinau, negara Moldova. Ini adalah negara termiskin nomor 2 di Eropa, tapi semiskin-miskinnya mereka tetap aja kita masih jauh di bawahnya.
Demerji sudah menjadi seorang duda sejak tahun 2010, makanya kemudian dia balik ke kampung halamannya di kota Balti dan bekerja sebagai tukang kayu. Anak-anaknya sudah menyebar tinggal keluar kota hingga lelaki tersebut hanya hidup sebatang kara. Namun dia nggak sedih, semua kegiatan dilakukan sendiri, bahkan untuk memasak dan beres-beres rumah. Di awal tahun 2021, salah satu cucunya datang untuk numpang tinggal. Soalnya mau cari kerja di kota Balti, dan saat itu emang cukup sulit ya ekonomi setelah pandemi. Namanya adalah Liuba Marinescu yang berusia 20 tahun. Sebenarnya dia udah lulus SMA sejak 2 tahun lalu, tapi berkarir di kota asalnya, Rezina, cukup sulit. Tidak banyak lapangan kerja di sana. Apalagi kemudian pandemi melanda yang bikin segalanya susah. Liuba masih punya 4 adik yang harus dibantu pendidikannya. Ayah dan ibunya cuma jualan botol dan bertani buah plum. Penghasilannya nggak banyak-banyak amat. Makanya setelah keadaan sedikit pulih, nekat juga dia mendatangi kakeknya buat mencoba keberuntungan di kota Balti. Dalam beberapa bulan sambil membantu Demerji, gadis itu coba apply lamaran via online sana-sini namun masih susah. Bahkan kakeknya tersebut yang nganter pakai mobil tuanya ke beberapa tempat supaya Liuba bisa ikut walk interview. Namun tetap aja belum menunjukkan hasil. Sebenarnya Demerji tidak keberatan ya jika harus menanggung cucunya tersebut. Uangnya masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun karena emang Liuba pengen kerja, mau nabung dan menolong keluarganya, makanya tetap aja dibiarkan si cucu melamar sana-sini. Soalnya mikir mau kuliah juga seandainya sudah memiliki gaji sendiri. Akhir bulan September 2021, ternyata Liuba mendapat panggilan telepon dari kantor cabang Metro Moldova untuk mengikuti wawancara kerja bagian pengemasan di perusahaan tersebut. Ini adalah company yang biasa menyalurkan makanan dan minuman ke pasar, supermarket, atau usaha penjualan lainnya. Nah, kebetulan Liuba mau interview untuk bagian pengardusan minuman anggur sparkling. Dia pun diantar kakeknya untuk antri wawancara saat itu dan baru balik sorenya dengan menggunakan taksi. Namun sayangnya berita tidak baik mereka dapatkan keesokannya. Liuba ditolak dengan alasan tidak berpengalaman dan terlalu muda. Mau nggak mau ya harus nerima dengan lapang dada. Seminggu kemudian entah mengapa pihak Metro menghubunginya lagi. Disuruh datang untuk wawancara ulang karena ada posisi yang masih kosong. Siapa tahu dia cocok untuk bagian tersebut. Makanya diantar lagi nih oleh kakeknya. Nggak lupa keduanya melakukan doa bersama di rumah. Di mobil juga saat mau turun diajak doa lagi sama kakeknya biar kali ini keterima kerja. Namun ketika sore harinya pulang, masih aja kabar buruk yang mereka dapatkan. Liuba ditolak, namun sekali lagi, Demerji hanya memberikan semangat pada cucu sulungnya itu supaya jangan kecewa dan selalu optimis. Yang terbaik pasti akan datang, rezeki nggak bakal ketuker katanya. Pada awal Oktober 2021, ternyata Liuba dipanggil lagi, diantar lagi sama kakeknya. Namun kali ini ada 3 perusahaan yang diikuti gadis itu untuk interview, termasuk Metro kemarin. Dan kakek Demerji dengan sabarnya mengantarkan ke 3 tempat tersebut. Bahkan ditungguin di mobil hingga larut malam baru mereka pulang ke rumah. Wawancara terakhir yang dilakukan di Metro mendapatkan berita baik. Liuba boleh ikut training mulai Selasa 5 Oktober 2021. Makanya dengan semangat, si kakek nganterin lagi di hari pertama kerja sejak pukul 5 pagi. Namun hari-hari setelahnya nampak Liuba selalu murung sepulang training. Seperti sedih atau kecapean. Bahkan beberapa kali nggak mau makan malam dengan alasan tidak lapar. Sebenarnya ini bikin kakeknya curiga. Mungkin sang cucu nggak bisa ikutin training dengan benar karena skillnya belum mumpuni. Dimarahin kali sama bosnya, atau emang kerjanya terlalu berat. Namun tetap aja Liuba nggak mau cerita dan hanya kesedihan yang nampak pada raut wajahnya. Sampai 2 minggu kemudian pada Sabtu sore 16 Oktober 2021 sepulang dari Metro, Liuba bilang pada kakeknya dia bakalan berhenti ikut training, mau balik ke kampung halaman dan kerja bantu ibunya bertani buah plum aja. Ini semakin bikin Demerji bingung. Dia paksa cucunya cerita apa yang terjadi. Hingga gadis itu pun nangis, lalu bercerita jujur. Selama ini dia dikerjain salah satu HRD di perusahaan Metro bernama Vlad Barbaros yang berusia 49 tahun. Tiap hari training 2 jam, habis itu melayani atasannya tersebut, ngehap otongnya di bawah meja kantor dengan iming-iming akan mendapatkan posisi bagus di bagian admin mereka. Ini berupa pemaksaan dengan dalih jika menolak maka Liuba akan dipolisikan sebab udah terlanjur tanda tangan kontrak di awal training. Gadis itu nggak ngerti mengenai hukum dan dokumen kontraknya, yang pasti dia cuma dikerjain aja.
Hal tersebutlah yang bikin kakeknya kaget dan esoknya langsung mendatangi Metro. Namun karena itu hari Minggu ternyata Pak Barbaros lagi libur hingga Demerji gagal mengamuk. Keesokan harinya lagi pada Senin 18 Oktober 2021, kakek itu sejak subuh jam 4 pagi nungguin di parkiran belakang Metro. Sekitar jam 6 dia masuk dan berhasil bertemu dengan Pak Barbaros yang sempat kaget ya, lalu mengajaknya ke halaman belakang. HRD tersebut sempat mengira bahwa Demerji adalah salah satu karyawannya bagian kebersihan, makanya dia ngikut aja berpikir ada kerusakan yang perlu diperbaiki. Sampai tiba-tiba bagian belakang kepalanya dipukul keras dengan palu. Masih sepi kala itu. Dalam keadaan sempoyongan, lelaki tersebut berusaha bangun dari tanah. Si kakek kemudian mengambil gergaji mesin dari bagasi mobil, menyalakan alat tersebut, dan langsung mengarahkannya pada leher Tuan Barbaros. Putus. Dia meninggal seketika. Langsung Demerji menuju ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. Menurut pihak penyidik memang telah terjadi hal tercela terhadap Liuba yang membuat kakeknya mengamuk. Bahkan CCTV dari kantor Barbaros menguatkan kesaksian gadis tersebut yang tidak menyangka bahwa sang opa akan melakukan hal senekat itu. Banyak yang membela Demerji, terkhusus LSM pembelaan wanita yang ada di wilayah Balti. Ini sepertinya membuat hakim dan juri kala itu melunak. Mungkin jika dalam posisi kakek Demerji, semua orang akan melakukan hal yang sama, membela cucunya mati-matian. Tuntutan hukuman berat dari jaksa dan keluarga Barbaros pun tidak digubris. Pria berusia 67 tahun itu menerima 5 tahun kurungan karena dianggap sudah terlalu renta. Sementara Liuba ikut pembinaan pasca trauma untuk waktu yang cukup lama hingga saat ini. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 3 kasus tadi yang paling bikin gregetan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokals S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.